Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan dimanapun berada, kembali saya menyapa Anda semua lagi, seraya teriring syukur kita atas nikmat ini. Nikmat bahwa kita masih diberi kesempatan belajar. Semoga perjumpaan kita kali ini tetap membawa kebaikan bagi Anda dan saya, menjadi pintu masuk bagi turunnya hidayah dan perkenan Tuhan kepada kita semua. Di tayangan sebelumnya kita telah membahas pengertian arsitektur dan lingkup cakupan arsitektur. Sekarang kita sampai pada bahasan perihal arsitek itu sendiri. Pada kesempatan ini kita akan bahas perihal arsitek khususnya dari sudut pandang profesi, sejarahnya, dan syarat untuk menjalani profesi ini. Pertama, kita pahami dulu apa itu profesi dan mengapa arsitek disebut sebuah profesi. Rekan-rekan, kata profesi ini sudah cukup tua. Kita bisa menelusurinya sampai jauh ke tahun 1200-an Masehi, ketika kata ini dipakai dalam bahasa Prancis profession, yang mana bahasa Prancis mengadopsinya dari bahasa Latin proficio atau profiteri. Pada masa awal kata ini dimaksudkan sebagai bentuk sumpah atau deklarasi. Biasanya digunakan sebagai janji seseorang yang memasuki suatu sekte atau agama tertentu. Kemudian deklarasi pada khalayak ini dianggap memiliki nilai penting, sehingga filosofi ini juga digunakan untuk orang yang memaklumatkan diri kompeten atas suatu kegiatan atau penugasan. Kalau kita ambil contoh, dahulu seseorang menjadi dokter harus mengikrarkan sumpah Hippocrates, mengacu pada ajaran seorang dokter Yunani yang bernama Hippocrates, yang hidup pada tahun 460 sampai 377 sebelum Masehi. Declare ini penting agar dia dikenali oleh masyarakatnya dan dia menjadi terikat akan deklarasinya tersebut. Rekan-rekan, kalau kita menelusuri ajaran agama, kita juga menemukan preseden deklarasi semacam ini. Sehingga kemudian kita mengetahui bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali dia mendeklarasikan kenabiannya. Dan karena itu para alim dan ulama sebagai pewaris para nabi juga mendemonstrasikan kealimannya, mengumumkannya ke khalayak dengan satu dan lain cara sehingga masyarakat tahu akan keberadaannya. Hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat tahu kepada siapa yang dituju untuk suatu urusan, bagaimana seseorang dengan profesi tertentu dapat ditemukan. Seperti halnya dokter perlu memasang plang nama di depan tempat prakteknya, seharusnya demikian juga dengan profesi yang lain. Sebagai bentuk deklarasi dan pertanggungjawaban sosial, dan dengan demikian dia harus bersikap dan berlaku sesuai etika profesi yang dideklarasikannya tersebut. Tentu kata profesi ini mengalami pasang surut dan dimaknai berbeda-beda dalam setiap zamannya. Suatu ketika dia dianggap suci seperti halnya Hippocrates dan sumpahnya, tapi pernah juga di suatu periode kata profession ini memiliki konotasi yang negatif untuk menyebut prostitusi. Tapi itu terjadi baru di tahun 1889 dan tidak berlangsung lama. Makanya kalau rekan-rekan sering mendengar komentar bahwa profesi ini awalnya untuk penyebutan pelacur, itu pendapat yang kurang tepat dan tidak sesuai dengan fakta sejarah. Tapi karena sering diucapkan dari satu orang ke orang lain, terdengar seksi dan bombastis, maka pernyataan itu dianggap benar. Yang pasti, profesi pelacur tidak termasuk di antara jajaran profesi tertua di dunia. Itu pun kalau diasumsikan pelacur merupakan suatu profesi. Di antara profesi tertua yang tercatat dalam sejarah adalah arsitek, pemburu,
petani, penjahit, peternak, pembuat peralatan. Yang mana profesi-profesi itu tetap hidup sampai dengan saat ini. Setelah melalui perkembangan melintasi berbagai zaman, saat ini kata profesi memiliki makna yang lebih jelas, yaitu bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian dan keterampilan tertentu. Dengan demikian, tidak semua pekerjaan merupakan profesi bila pekerjaan itu tidak membutuhkan landasan keahlian dan keilmuan tertentu. Dalam hal ini barangkali akan lebih mudah apabila kita membedakan antara profesi dan jabatan, antara profession dan occupation. Pekerjaan adalah kegiatan seseorang untuk mencari nafkah. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu. Sedangkan jabatan adalah posisi seseorang dalam suatu struktur pekerjaan tertentu. Pekerjaan, profesi, dan jabatan tidak dalam posisi yang tetap, karena antara ketiganya bukan merupakan hierarki. Jadi misalnya seperti ini. Pekerjaan seseorang bisa sebagai tenaga kesehatan. Profesi dia adalah dokter. Dan jabatan dia adalah direktur rumah sakit. Di saat yang lain penamaan ini mudah tertukar. Misalnya, seorang yang berpraktek arsitek freelance, pekerjaan dia ya arsitek. Profesinya arsitek. Jabatannya arsitek. Tapi profesi arsitek ini bisa juga berada dalam struktur organisasi yang berbeda. Misalnya pekerjaannya adalah konsultan, profesinya arsitek, dan jabatannya adalah kepala divisi perencanaan. Nah, semoga kita sudah bisa mulai membedakan antara pekerjaan, profesi, dan okupasi atau jabatan. Untuk memudahkan lagi, maka kita akan coba membuat karakteristik atau ciri-ciri sebuah aktivitas disebut profesi. Nah, sebuah pekerjaan atau aktivitas disebut profesi bila dia memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, memiliki kode etik. Kedua, memiliki dasar keilmuan. Yang ketiga, memiliki jalur pendidikan dan atau pelatihan. Kemudian yang keempat, memiliki jalur pengakuan. Ini merupakan syarat bagi yang akan memasuki sebuah profesi. Kemudian yang kelima, memiliki otonomi tertentu dalam menjalankan aktivitasnya. Kemudian yang keenam, memiliki anatomi dan bidang pekerjaan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, memiliki asosiasi profesi, di mana di sana dapat terjadi kontrol kesejawatan, pengembangan profesi, dan pendampingan profesi. Dari kriteria tersebut kita bisa menyebutkan beberapa profesi yang ada di Indonesia antara lain. Misalnya, arsitek, dokter, notaris, dokter gigi, dokter hewan, apoteker, akuntan, pengacara, dan psikolog. Rekan-rekan sekalian, dengan demikian kita sekarang sudah lebih memahami apa itu profesi, dan dengan karakter itu, seperti kita ketahui, arsitek termasuk di dalamnya. Sebuah profesi sebagaimana dokter, akuntan, notaris, dan seterusnya. Berbeda dengan dokter yang termasuk the helping profession, arsitek termasuk the facilitating profession. Kalau yang pertama tadi lebih kepada membantu orang mengatasi permasalahan fisik atau psikisnya, facilitating profession berusaha menjembatani kebutuhan klien dengan menghubungkan berbagai kepentingan untuk memberi pilihan-pilihan solusi kepada klien. Dengan demikian, profesi arsitek tidak memberi solusi tunggal,
tapi memberi gambaran yang utuh agar klien dapat mengambil keputusan dari pilihan-pilihan yang ada. Jadi, dia tidak memutuskan, tapi membantu membuat keputusan. Posisi yang demikian membuat jasa dari profesi yang tergolong facilitating profession ini memiliki tingkat urgensi yang lebih rendah daripada the helping profession tadi. Yang mana yang terakhir ini, the helping profession, apabila judgement-nya tidak diikuti dapat berakibat fatal. Rekan-rekan sekalian, kita sudah bahas di paparan sebelumnya bahwa kata arsitek sebenarnya lebih dulu ada, yaitu dari kata Yunani arkitekton. Sedangkan kata arsitektur merupakan turunannya, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan arsitek. Jadi, wacana terkait arsitek dan arsitektur bila mengacu pada asal terminologi pada mulanya lebih kepada subjeknya, yaitu sebuah profesi yang disebut arsitek tadi. Seperti sebelumnya sudah kita pelajari bahwa aktivitas arsitek ini sudah ada sejak manusia mulai sadar kebutuhan untuk bernaung dan mulai membuatnya sendiri. Memang, gambaran profesinya tidak seperti profesi arsitek yang kita kenal hari ini. Kita bisa tarik mundur ke tahun 2600 sebelum Masehi. Ada arsitek yang dikenal dalam peradaban Mesir, namanya Imhotep. Dia salah seorang pejabat Fir'aun Djoser, dan dialah yang merancang piramida berundak. Kolom pertama dalam arsitektur juga dinisbahkan atas namanya. Arsitektur masa Yunani yang kemudian kita sebut sebagai masa klasik ini merupakan peradaban yang meninggalkan banyak peninggalan arsitektur. Memang, kita tidak banyak mengenal nama-nama arsitek di periode ini. Kita hanya kemudian mengenal Vitruvius dengan The Architectura atau Ten Book on Architecture. Buku arsitektur tertua yang ditemukan yang dinisbahkan pada namanya. Setelah itu langsung loncat ke Four Book of Architecture, karya Andrea Palladio yang hidup pada 1508 sampai 1580. Saya menyebut meloncat karena arus sejarah utama kita yang bersandar pada penuturan peradaban barat melupakan berbagai fenomena peradaban membangun bangunan di berbagai belahan dunia lain. Rekan-rekan, di Nusantara sendiri, budaya membangun sudah ada sejak lama. Bisa kita lihat di relief-relief candi, juga di beberapa catatan dari para penjelajah dunia yang sempat mampir ke Nusantara sini. Tetapi memang informasi yang sampai kepada kita tidak terlalu banyak. Karena pertama, kita lebih berat kepada budaya tanpa tulisan. Dan yang kedua, para moyang kita adalah orang-orang yang tidak menganggap penting peran pribadi dan aktualisasi diri. Sehingga siapa yang berbuat sesuatu tidaklah terlalu penting. Yang penting adalah hasil perbuatannya itu. Oleh karena itu, kita tidak memiliki ingatan bersama nama-nama arsitek yang telah berkiprah di Nusantara pada masa lampau. Dan lagi pula, karya arsitektur di Nusantara sendiri umumnya tidak bertahan ribuan tahun karena menggunakan material yang lebih cepat rusak seperti kayu, bambu, ijuk, dan ilalang. Makanya kita tidak melihat peninggalan arsitektur yang semegah gereja Saint Paul di Inggris atau Colosseum di Italia. Kita dapat memaknai itu sebagai upaya untuk tidak merusak bumi dengan lingkungan binaan yang sulit ditelan oleh bumi, melainkan menggunakan material yang cukup untuk periode mereka saja atau paling lama dimanfaatkan satu generasi sesudahnya. Dengan demikian bangunan tidak bercokol mengotori bumi tempat berpijak terlalu lama.
Ini juga sebagai media ajaran kepada penerusnya bahwa jangan terlalu berharap pada peninggalan dan warisan orang tua, tetapi harus berusaha sendiri membangun naungan untuk keluarganya. Di samping itu, Nusantara adalah tanah Ring of Fire. Deretan gunung berapi yang dulu menghancurkan Atlantis masih bercokol di bumi sini. Pemberani-pemberani yang menghuni kepulauan ini paham betul arti kesementaraan. Tidak ada yang kekal, apalagi dengan bencana alam yang sering melanda. Di sini, dinilai dari sisi ini, budaya arsitektur di Nusantara lebih bijak daripada di belahan dunia yang lain. Rekan-rekan, makhluk ini, arsitek, sejak dahulu apapun penamaan yang disematkan pada dirinya selalu berhubungan dengan mencipta, membangun. Dia meniru Tuhan atau dewa yang membuat sesuatu dari belum ada menjadi ada. Di peradaban manapun, konsep ini selalu ada. Kalau dia di India, kita mengenal Maya Sakti, yang merupakan penyebab segala yang diciptakan. Di Mesir, kita mengenal Dewi Arsitektur, yaitu Dewi Sesat, yang membantu para raja dalam menata denah bangunan melalui ritual menancapkan tonggak-tonggak di tanah. Dan seperti yang sudah kita pelajari di tayangan sebelumnya, kita mengenal Imhotep sebagai arsitek dukun di Mesir yang menguasai ilmu bangunan, politik, dan juga kebatinan. Masih di Mesir kita juga mengenal Senmut yang mendampingi Fir'aun wanita, Hatshepsut, dalam hal mewujudkan bangunan-bangunan penting bagi negara, termasuk terkait hubungan makrokosmos dan dunia gaib. Ada buku yang sebetulnya lebih tua daripada Vitruvius yang baru ditemukan lagi pada abad 15. Judulnya Samarangana Sutradara. Ini adalah buku karya Raja Bhoja dari India yang hidup pada tahun 1000 sampai 1055. Buku ini terdiri dari 83 bab membahas tentang perencanaan kota, arsitektur rumah, biara, dan seni patung. Bahkan dalam buku ini juga dibahas detail karakter arsitek yang dalam istilah peradaban Hindu disebut stapati. Beranjak ke Nusantara, di Bone kita mengenal Pandita Bala. Di Bugis kita mengenal Sanrobola. Di Aceh kita mengenal Yuto, yang dipercaya masyarakat mengetahui berbagai pengetahuan tentang bahan membangun juga ritual-ritual yang menyertainya. Padanya masyarakat minta saran dan arahan dalam membangun rumahnya. Di Lido Sumbawa kita mengenal Panggita. Nanti di kawasan Nusa Tenggara sebutannya bisa beragam, mulai Panggita Uma sampai Panggita Mbojo, tergantung daerahnya. Dia yang akan membantu mengarahkan pembangunan rumah baik dari segi fisik maupun gaibnya. Di Bali kita mengenal Undagi, seorang dengan tingkat spiritual tinggi yang dipercaya untuk merancang bangunan. Ketika bicara merancang bangunan, maka peran Undagi tidak hanya mewujudkan fisik bangunan belaka, melainkan bagaimana tercipta suatu trihitakarana, suatu konsep kebahagiaan yang holistik karena melibatkan keharmonisan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan sesama manusia. Kita jadi ingat kalau di Islam kita mengenal istilah hablum minannas dan hablum minallah. Kurang lebih sama. Kita menyadari bahwa kekayaan dan kedalaman ilmu serta amal dari Undagi ini perlu kita perdalam dan sebarkan sebagai salah satu sumber kekayaan konsep arsitek khas Indonesia. Yaitu bahwa arsitek tidak hanya memberi sentuhan bentuk, tapi juga memberi makna. Rekan-rekan, dari rentetan catatan peradaban itu,
kita dapati bahwa di periode awal sejarah, kegiatan arsitektur lebih banyak dipercayakan kepada para pendeta, dukun, atau posisi-posisi lain yang mengetahui sisi lahir maupun sisi batin, dunia maupun akhirat, yang nampak maupun yang tidak nampak mata. Pada periode berikutnya, bangunan-bangunan indah sampai dengan abad pertengahan itu juga tidak dirancang oleh arsitek, tapi mereka yang umumnya menekuni dunia seni dan pertukangan. Tokoh arsitektur Renaissance, yaitu Filippo Brunelleschi yang hidup pada 1377 sampai 1446 pun lebih dikenal sebagai insinyur. Bukan arsiteknya yang diingat orang. Padahal dia yang merancang berbagai karya arsitektur pada periode itu, termasuk yang masyhur seperti Katedral Florence atau juga yang disebut Katedral Saint Mary. Jadi, profesi arsitek memang tidak dikenal secara khusus pada periode-periode itu. Tonggak awal yang bisa kita kenali sebagai permulaan profesi arsitek sebagai disiplin tersendiri di peradaban barat bisa dilihat di tahun 1550. Ketika itu, Giorgio Vasari menerbitkan buku The Life of the Most Excellent Painters, Sculptors, and Architects, di mana profesi arsitek dibahas secara khusus, dibedakan dengan pelukis dan pematung. Artinya berarti dengan demikian, Barat masih kalah terlebih dahulu oleh tradisi Hindu di India yang menyebut profesi ini di awal abad 11. Kemudian kita pelajari bahwa penggunaan kata ini dalam khasanah bahasa Inggris pun juga relatif baru, yaitu pada tahun 1563 seperti sudah pernah kita sebutkan, ketika kata ini masuk dalam Kamus Oxford. Artinya di sekitar masa itu profesi ini mulai dikenal khusus. Ini didorong oleh Renaissance yang sedang melanda belahan Eropa dan semakin berkembangnya arsitektur yang dipengaruhi semangat baru itu. Pada saat itu rancangan bangunan mulai banyak digambar di atas kertas. Jadi kemampuan para seniman banyak berpengaruh di sini. Orang Inggris pertama yang menyebut dirinya arsitek adalah John Shute dalam publikasinya The First and the Sixth Grounds of Architecture. Kalau kita pelajari, di periode ini nampaknya terjadi tonggak penting bagi profesi arsitek di tradisi barat karena banyak kejadian atau penggiat arsitektur menunjukkan eksistensinya. Ada nama Andrea Palladio yang terkenal karena gaya arsitektur Palladian itu. Disinyalir dialah orang yang pertama menjalani profesi arsitek seperti yang kita temui hari ini, waktu itu di Venice, Italia. Ada seorang arsitek dari Ottoman yang sekarang namanya Turki, bernama Mimar Sinan yang hidup pada 1489 sampai 1588. Sementara kalangan menggelari dia arsitek terbesar sepanjang masa. Karyanya banyak sekali, lebih dari 300 bangunan. Dan terutama menghiasi langit Istanbul selama periode Sultan Selim I, Sultan Sulaiman, Sultan Selim II, dan juga Sultan Murad III. Di Prancis, yang mana kata arsitek dalam bahasa Inggris diadopsi, ada nama yang perlu disebut, yaitu Philibert Delorme, yang hidup pada 1510-1570. Dia adalah seorang arsitek Renaissance terkemuka di Prancis, sangat menguasai prinsip-prinsip arsitektur klasik, tapi menerapkannya dengan kearifan khas setempat, material-material setempat, juga budaya-budaya setempat. Di Inggris, profesi ini juga berkembang walaupun tidak melalui jalur pendidikan formal. Mereka belajar dengan cara melakukan perjalanan ke Italia atau Prancis dan mempelajari bangunan yang ada di sana. Misalnya Inigo Jones yang membawa gaya arsitektur Palladian tadi
ke Inggris setelah perjalanan ke Italia pada 1613 sampai 1614, 1 tahun penuh. Di periode yang kurang lebih sama, di Nusantara, khususnya di wilayah Aceh, istilah arsitek disebut utoh. Ada seorang utoh yang dikenal dengan nama Ratnawangsa yang membantu Sultan Iskandar Muda pada sekitar tahun 1618. Profesi arsitek mulai diatur secara formal berjalan sangat lambat. Kita kenali upaya pertama terjadi di Prancis ketika The Royal Building Administration sekitar tahun 1364 sampai 1380-an berusaha membuat standar bagi para tukang dan pekerja bangunan, walaupun tidak secara khusus mengatur arsitek. Tapi seperti yang kita ingat pada saat itu, yang disebut arsitek adalah kepala tukang. Jadi berhubungan erat dengan yang diatur oleh Prancis pada saat itu. Adanya pendidikan bagi arsitek mulai didirikan walaupun bentuknya semacam kursus. Misalnya yang didirikan oleh Blondel di Paris, ini namanya École des Arts pada tahun 1743. Dan juga di Inggris oleh Sir Robert Taylor pada tahun 1700 pertengahan di Inggris. Pada masa kekuasaan Abbas Mirza di Iran, yaitu pada tahun 1789 sampai 1833, profesi arsitek yang diwakili tukang bangunan mulai diatur dengan menerapkan sistem magang. Untuk mencapai master, yaitu kepala tukang atau arsitek, butuh waktu bertahun-tahun dalam proses pemagangan ini. Profesi mereka meliputi kegiatan merancang, membangun, dan mengawasi pembangunan. Baru kemudian pada tahun 1834, profesi arsitek mulai dibenahi di Inggris, yaitu dengan berdirinya The Royal Institute of British Architects, atau kita biasanya menyebutnya RIBA di Inggris. Upaya ini kemudian diikuti oleh Amerika Serikat yang mendirikan American Institute of Architects pada 1857 dan kemudian 1897 lisensi arsitek pertama diberlakukan di Amerika. Kemudian sejak itu berbagai negara menyusul langkah ini, membentuk asosiasi-asosiasi arsitek di negaranya masing-masing, termasuk Indonesia yang mendirikan Ikatan Arsitek Indonesia pada tahun 1959. Baik rekan-rekan, setelah mempelajari apa itu profesi dan mengapa arsitek merupakan sebuah profesi, yang dilanjutkan dengan sejarah profesi arsitek dari masa awal sampai dengan sekarang, kita coba sedikit menyimak bagaimana proses seseorang menjadi arsitek. Tadi sempat kita singgung bahwa profesi arsitek masuk dalam kategori the facilitating profession. Artinya tidak ada unsur darurat bagi seseorang yang akan menggunakan jasa profesi ini. Walaupun arsitek termasuk profesi yang jasanya tidak dalam posisi urgent atau darurat dibutuhkan, tetap saja untuk menjalani profesi arsitek dewasa ini memerlukan keahlian dan kecakapan tertentu, yang mana hal ini lebih kompleks daripada persyaratan yang dibutuhkan oleh profesi ini di masa lampau. Kalau pada awalnya profesi arsitek ini tidak memerlukan persyaratan-persyaratan yang cukup rumit, cukup dengan hasrat mendesain, belajar otodidak, dan kesempatan, maka jadilah Pantheon atau rumah gadang. Dia tidak memerlukan lulus PPARS, tidak perlu ikut program sertifikasi, tidak perlu mendapat SIBP atau IPTB. Tapi dengan berjalannya waktu, persyaratan untuk berkecimpung di bidang ini mulai disyaratkan. Mulai yang sederhana,
berjalan ribuan tahun sampai dengan masa kita sekarang, di mana saat ini kita harus mengikuti suatu proses tertentu untuk dapat berhak disebut sebagai arsitek. Kalau kita baca The Architecturanya Vitruvius pun di sana terdapat persyaratan menjadi arsitek walaupun sederhana, yaitu harus sekaligus mahir dalam bidang keinsinyuran, seni, dan pertukangan. Dia juga harus menguasai ilmu astronomi, meteorologi, dan pengobatan. Sesuatu yang apabila kita pikir dengan konteks zaman ini menjadi aneh, karena kemampuan pengobatan kok dihubungkan dengan kemampuan untuk membangun dan keinsinyuran. Tapi dalam konsepsi Vitruvius, arsitek harus memperhatikan semua yang tersentuh secara fisik dan pikiran manusia dan sekitarnya. Dalam tradisi lain, ada buku Samarangana Sutradara yang juga menyebutkan persyaratan menjadi stapati atau arsitek dalam terminologi tradisi Hindu. Di dalam buku Sutradara ini, seorang arsitek yang pertama harus sangat berpengalaman dalam ilmu pengetahuan terkait objek yang akan dibuat sekaligus spesifikasinya. Dia harus tahu teori dan praktek, dia harus punya wawasan dan kecakapan sekaligus prosedurnya. Yang kedua, arsitek harus ahli dalam pertukangan, penggambaran, pengukuran, bahkan di sana disebutkan ada 14 macam garis. Kemudian dipersyaratkan bagaimana cara memotong kayu dan batu. Kemudian harus mengetahui 7 macam potongan melingkar dalam sebuah gambar. Kemudian juga perlu tahu penyelesaian sambungan dan batas-batas antara garis di bawah atau garis di atasnya. Jadi sepertinya ada perbedaan apabila kita menggambar, bagaimana proyeksi sebuah gambar. Apakah dia ada di sebelah atas atau di sebelah bawahnya dari sebuah garis. Setelah profesi berkembang, terutama setelah profesi ini mengalami masa revolusi industri, kita tadi sudah menyinggung adanya organisasi-organisasi profesi arsitek yang lahir di berbagai negara. Maka kemudian melalui lembaga-lembaga itu diperjuangkan penamaan dan penataan profesi arsitek yang lebih rapi. Untuk menjadi arsitek, seseorang harus melalui serangkaian persyaratan dan proses tertentu. Peranata atau jalur yang ditempuh beragam, tergantung negara di mana arsitek itu berada. Tapi secara umum biasanya terdiri dari 3 tahapan, yaitu pendidikan, pemagangan, dan ujian. UIA sebagai lembaga arsitek dunia menyepakati butiran-butiran kompetensi dasar yang perlu dimiliki oleh lulusan arsitek. Saya tidak hafal, tapi saya akan bacakan untuk Anda. Jadi ini adalah kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh arsitek apabila ingin berprofesi sebagai arsitek. Saya baca ya. Ini juga mengalami perkembangan sejak pertama kali ditetapkan pada 1985 di Beijing, kemudian yang terakhir diperbarui di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2014. Kita di sini di Indonesia menyebutnya sebagai bakuan kompetensi arsitek. Saya bacakan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur yang memenuhi ukuran estetika dan persyaratan teknis dan yang bertujuan melestarikan lingkungan. Yang kedua, dia harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang sejarah dan teori arsitektur, termasuk seni, teknologi, dan ilmu-ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga,
ketiga, dia harus memiliki pengetahuan tentang seni dan pengaruhnya terhadap kualitas rancangan arsitektur. Kemudian yang keempat, harus mengetahui atau memiliki pengetahuan yang memadai tentang perancangan dan perencanaan kota, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam proses perencanaan itu. Yang kelima, harus mengerti hubungan antara manusia dan bangunan, antara bangunan dan lingkungannya, serta kebutuhan menghubungkan ruang-ruang di antaranya untuk kebutuhan dan skala manusia. Yang keenam, dia harus mengerti makna profesi dan peran arsitek dalam masyarakat, terutama pada hal-hal yang menyangkut kepentingan masalah-masalah sosial. Yang ketujuh, mengerti persiapan untuk sebuah pekerjaan perancangan dan cara-cara mengumpulkan data. Yang kedelapan, mengerti masalah-masalah perancangan struktur, konstruksi, dan engineering yang berhubungan dengan rancangan bangunan. Yang kesembilan, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah fisika bangunan, teknologi, dan fungsi bangunan dalam kaitannya dengan kenyamanan bangunan dan perlindungan terhadap iklim. Yang kesepuluh, memiliki keterampilan merancang yang memenuhi kebutuhan bangunan dalam batas-batas yang diberikan oleh anggaran biaya dan peraturan bangunan. Kesebelas, pengetahuan yang memadai tentang industri, organisasi, peraturan, dan prosedur dalam menerjemahkan konsep rancangan menjadi wujud bangunan, serta menyatakan rancangan ke dalam suatu perencanaan menyeluruh. Ke-12, memiliki kesadaran akan tanggung jawab kepada manusia, sosial, budaya, urban, arsitektural, dan nilai lingkungan serta peninggalan arsitektural. Ke-13, pengetahuan yang memadai tentang cara mencapai perancangan yang dapat mendukung lingkungan yang berkelanjutan, konservasi, dan rehabilitasi lingkungan. 14, pengembangan kompetensi yang kreatif dalam teknik bangunan yang berdasar pemahaman komprehensif pada disiplin dan metode konstruksi terkait arsitektur. 15, pengetahuan yang memadai mengenai pendanaan proyek, manajemen proyek, dan pengendalian biaya, serta metode penyelesaian proyek. 16, pelatihan tentang teknik riset sebagai bagian tak terpisahkan dari pembelajaran arsitektural baik untuk mahasiswa maupun dosen. Satu paparan yang cukup panjang, dan kalau misalnya Anda barangkali nanti perlu akses, itu ada di websitenya UIA. Tapi itu tadi itu tadi kemampuan yang harus dimiliki oleh arsitek sesuai rekomendasi International Union of Architects atau kita kenal UIA. Yang saya baca tadi adalah terjemahan oleh IAI atas UIA Accord tersebut. Menurut saya, seharusnya kita tidak perlu menerjemahkan kata per kata seperti itu. Ambil intinya, buat kalimat sendiri dalam bahasa Indonesia. Bahasa adalah budaya. Kita tidak bisa menerjemahkan satu bahasa ke bahasa lain secara tepat. Maka daripada menghasilkan rangkaian kalimat yang aneh, susun saja dengan kalimat sendiri berdasarkan poin-poin itu. Kalau nanti alasannya, nanti maksudnya akan berbeda dari yang disepakati UIA, ya tidak apa-apa. Ini bukan kitab suci kok. Kita harus menerjemahkannya dalam konteks Indonesia dengan cara alternatif pertama, menerjemahkan dalam kalimat kita sendiri seperti yang saya sebutkan tadi. Atau bahkan yang kedua, UIA Accord itu hanya referensi saja. Kita menyusun standar kompetensi versi kita, tentu berdasarkan referensi itu. Belum tentu kebutuhan kita sama dengan kebutuhan seluruh penduduk bumi yang lokasinya berbeda-beda,
budayanya berbeda-beda, tingkat pengetahuannya berbeda-beda. Menurut saya, UIA Accord itu terlampau detail dalam penjabarannya, bahkan bias peradaban. Kalau rekan-rekan baca nantinya ada yang disebut 37 butir kompetensi yang harus dimiliki oleh sarjana arsitektur. Di sana disebutkan bahwa salah satu butirnya harus mengetahui peradaban barat. Coba disebutkan secara letterlock. Saya kira bias peradaban. Walau yang terakhir ini ditetapkan di Durban, Afrika Selatan, kalau lihat kalimatnya, itu pasti bukan susunan orang Afrika. Saya tadi membacakan sesuai dengan terjemahan kata per kata, sesuai dengan terjemahan IAI, agar Anda tidak salah persepsi. Kecuali nanti kita di Indonesia sudah menyepakati suatu terjemahan yang lebih sederhana, yang sesuai dengan konteks kita. Nanti semoga kita punya. Di Indonesia, Pranata Arsitek juga berusaha diperbaiki dari waktu ke waktu. Pranata profesi arsitek ini awalnya disusun oleh IAI, kemudian diadopsi oleh negara melalui berbagai aturan perundangan dan turunannya. Jadi goalnya adalah bagaimana seseorang resmi dapat menyandang sebutan arsitek. Saat ini, untuk berprofesi sebagai arsitek, alurnya adalah Anda harus mendapat pendidikan arsitektur strata 1, S1. Kemudian mendapatkan pengakuan kompetensi yang berupa sertifikat keahlian atau disingkat SKA, dan kemudian mendapatkan izin praktek. Di beberapa daerah disebut SIBP, atau kalau di Jakarta disebut IPTB. Perbedaan antara sertifikat keahlian atau SKA dengan izin praktek atau SIBP ini barangkali lebih mudah bila Anda membayangkan izin mengendarai mobil. Ada pengakuan kompetensi dari tempat kursus mobil, dan ada izin mengendarai dari Samsat yang disebut SIM. Jadi yang pertama adalah pengakuan kompetensi dari tempat kursus mobil. Yang kedua adalah izin bahwa Anda boleh mengendarai. Ini dari aparat yang berwenang, yang dalam hal ini Samsat. Sebetulnya untuk membahas program sertifikasi arsitek sendiri alurnya cukup panjang. Tapi sementara tidak kita bahas di sesi ini secara detail. Bila ada kesempatan nanti kita akan bahas di sesi lain, khususnya terkait pengaturan baru profesi arsitek berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017, Undang-Undang tentang Arsitek. Demikian paparan arsitek pengantar pada sebuah profesi. Kita akan lanjutkan lagi pada paparan berikutnya insya Allah. Rekan-rekan, saat ini kita kebetulan mengalami hidup di mana dunia sedang mengalami pandemi. Ini sesuatu yang khusus bagi kita. Zaman seperti ini tidak dialami kakek nenek kita. Banyak rekan-rekan arsitek ataupun biro arsitektur yang terdampak. Saya juga terdampak. Tapi di balik kesulitan pasti tersimpan solusi sekaligus. Tugas kita menelisik apa solusi yang dapat kita ambil. Sementara itu barangkali kita menjadi ada waktu untuk belajar kembali, berbagi ilmu dan pengalaman seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Yang penting kita tidak berhenti. Apakah berjalan, merangkak, atau bahkan kalau terpaksa merayap, perjalanan tetap akan kita lanjutkan. Semoga kita sampai di ujung dengan senyuman. Baik rekan-rekan, sampai bertemu kembali. Semoga ini ada manfaatnya bagi saya dan Anda. Dan apapun yang saya paparkan, saya tidak luput dari kesalahan. Karena hanya Tuhan pemilik kebenaran sejati. Salam hangat saya untuk orang-orang terkasih Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.